Baru kitab Fadilus Syukur yang ditulis oleh guru kita, Qala Syekhuna wa mursiduna wa murabi arwahina Hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim Syarafi kita Fadilus Syukur. Wa ammal fa'u fi hada syahri fana'un nafsi. Wal maqsudu bi fana'in nafsi huwa an-nafsul fana. Wa fana'uha bil fana'i billah. Liqaulihi ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadailus Syuhur menjelaskan bulan Syafar, huruf yang kedua adalah fa. Fa diartikan oleh guru kita adalah fana nafsi, hilangnya diri, tidak adanya diri, lenyapnya nafsu kita, lenyapnya diri kita. Ya. Jadi yang dimaksud adalah fana, diri kita ini nggak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini diangkat oleh guru kita. Biar kita sebagai murid tidak ada kebanggaan. Tidak berbangga dengan amalan kita. Tidak berbangga dengan mungkin prestasi yang kita raih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena semua itu bukan hasil karya kita. Bukan kerja kita, tapi semua adalah dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada guru mursyid. Nah, kita sebagai murid pengersa apa? Kita semua ini hanya ibarat wayang. Cuman ibarat wayang. Kita lihat wayang, nonton wayang. Yang namanya wayang itu tidak berdaya aslinya. Lakon apapun, jadi apapun, wayang nggak ada apa-apanya. Dia diam ya. Kalau dalang nyuruh dia diam, diam. Jadi semua itu adalah dalang. Wayang bisa nancap di kedebok pisang. Wayang bisa joget. Wayang bisa berantem. Wayang bisa ini itu. Semuanya adalah bukan kerjaan wayang. Tapi semua adalah dalang. Ya. Jadi gerakan-gerakan wayang itu bukan gerakan asli wayang. Wayang maju, mundur, terbang, menang, kalah, sehat, sakit, semuanya. Itu gerakannya bukan gerakan wayang, tapi gerakan dalang. Suaranya pun, suara wayang ini adalah suara dalang. Dialognya dalang semua. Mau jadi yang ini, jadi ini, jadi dialognya adalah wayang. Wayang itu dari dalangnya, yang ngomong dalangnya, bukan wayang yang ngomong. Ya. Jadi semua ini keinginan dalang. Mau jadi apa, berantem, mau menang, mau kalah, itu dalang yang mau. Ya. Jadi semua wayang ini adalah tinggal ngikut. Itulah gambaran dari seorang murid di hadapan Syekh Mursyid. Kita ini, bisa itu. Semuanya bukan prestasi kita, tapi adalah dalang hakikatnya dari Allah melalui guru mursyid kita. Makanya Syekh Amin Kurdi di dalam kitab Tanwirul Qulub menjelaskan salah satu adab bagi seorang murid adalah kata Syekh Amin Kurdi, kun indahu kal mayyiti inda mughassilin kaifa yuqallibuhu fahuwa mutawi. Kata Syekh Amin Kurdi, kun indahu, jadilah kamu di hadapan guru mursyid. Di hadapan Syekh Mursyid itu kal mayyiti, seperti mayit. Ya. Jadilah kamu di hadapan guru mursyid seperti mayit. Mayit bisa apa? Mayit nggak bisa ngapa-ngapa.
Mayit nggak mau apa-apa. Mayit udah nggak punya apa-apa. Kalau mayit, jadi kita di hadapan guru musik itu jadikan diri kita seperti mayit. Inda mughassilin, di hadapan orang yang mandiin. Ya, kita ini ibarat mayit di hadapan orang yang mandiin. Kaifa yuqallibuhu fahuwa mutawi. Ya, terserah yang mandiin dibolak-balik kita diapain dia balik terserah. Dan lihat wahwa mutawi, mayit itu taat, mayit itu diem aja, pasrah kepada yang mandiin. Mau dimiringin, mau ditengkurapin, mau diterlentangin, mau diapain juga, namanya mayit itu pasti tidak akan protes. Diem. Disabunin pakai sabun apa, pakai sabun Lifebuoy, pakai sabun Gift, pakai sabun apapun, nggak ngomong. Itulah mayit. Dan itulah kita mestinya di dalam kita, sikap kita, diri kita di hadapan guru mursyid itu seperti itu. Seperti mayit, mau diapain sama guru kita. Kita mau taruh di posisi yang mana terserah guru kita. Ya, namanya kita juga mayit, namanya juga kita wayang. Semua ikut dalang, semuanya ikut guru. Ya, mau di mana, mau digimanain, dibolak-balik, namanya mayit tetap patuh. Nah, kita ini dalam bahasa Jawa ibarat kayu gelondongan. Kayu gelondongan dipasrahkan kepada guru musik, pasrah bongkoan, pasrah total. Jadi ibarat kayu kita dipasrahkan kepada pemahat, kepada tukang kayu. Nah, terserah sama tukang kayu ini. Ini kita yang ibarat kayu bongkoan, kayu gelondongan ini mau jadiin apa, semua dibikin meja terserah. Kita mau dibikin pentungan, kita mau dibikin ini itu, semua guru yang tahu, semua ahlinya, semua tukang pahat. Nah, tukang pahat pasti ngerti, wah ini cocoknya buat ini cocok nih kalau buat pentungan, ini cocok kalau buat bikin kursi, ini pas kalau dibikin meja, ini pas kalau buat ini itu. Jadi nggak ada protes, nggak ada demo kepada guru. Itulah kita. Ya, kita ini sebuah murid itu pastinya seperti itu. Terserah guru ini, kita ini ditempatkan di mana, ditugaskan di mana. Ya, itulah dalam bahasa bahasa guru kita namanya fana. Fana itu ya nggak ada, kita ini nggak ada. Terserah, ya, terserah Allah, terserah guru mursyid kita. Kita tidak berhak, wah saya pengen ini, jadi ini, jadi ini. Nggak ada. Bagi seorang murid tidak ada keinginan. Keinginan seorang murid adalah keinginan pasrah kepada keinginan gurunya. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Makanya fana ini penting. Ya, fana nafsi ini penting. Biar kita nggak ada ngedumel, nggak ada protes. Wah, guru kok begini, guru kok begini. Nggak, kalau itu seperti dilakukan, tidak akan kita berbahagia dalam bertorekoh. Jadi semua harus fana. Nah, jadi kita ini zikir, kita ini zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Hakikatnya yang zikir guru kita. Kita zikir cuman dipinjam mulutnya. Kita khataman tinggal cuman dipinjam mulutnya. Wakil talkin, nalkin itu. Bukan wakil talkin yang nalkin, cuman dipinjam mulutnya. Kan guru kita mengarahkan, sampaikan. Yang nalkin adalah guru mursyid. Saya hanya dipinjam mulutnya saja. Ya ikhwan yang pun juga sama. Ya. Yang zikir adalah guru mursyid. Yang khataman adalah guru mursyid. Saya hanya dipinjam mulutnya. Ya. Hanya dipinjam mulutnya saja. Jadi semua yang zikir adalah guru. Suara-suara guru.
gerakan-gerakan guru. Kita ini fana, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, nggak pengen apa-apa, ya, nggak punya apa-apa, nggak mau apa-apa. Ya. Ma uridu illa ma arada syah. Saya tidak pengen sesuatu kecuali yang dikehendaki oleh syah. Ini murid yang benar. Nah, inilah pelajaran fana. Ya. Luar biasa guru kita. Jadi tidak ada kebanggaan, tidak ada ngaku kita. Ini adalah prestasiku. Alhamdulillah, saya udah bisa ini, bisa ini, bisa. Bukan kamu, bukan kita, tapi guru. Kita bisa pikir la ilaha illallah minimal 165 setiap waktu. Itu bukan kerja kita, guru. Coba kalau kita nggak ketemu dengan guru mursyid. Kita nggak ketemu dengan apa? Apakah kita zikir 165? Mustahil. Ya, mustahil kita zikir la ilallah minimal 165 kalau tidak ketemu dengan guru mursyid. Ya, kita paling zikir la ilaha illallah dulu itu ya kalau nahlilin orang, kalau tahlil. Kalau nggak ada tahlilan ya nggak ada. Berarti semua karena siapa? Karena guru. Kita bisa khataman, kita bisa sholat isyraq, bisa sholat istikharah, bisa sholat isti'adah, sholat duha, dan sholat-sholat yang lain. Kan hanya dipinjam raganya, kita hanya dipinjam mulutnya. Ya. Jadi nggak ada pengakuan dari seorang murid, semua adalah guru. Makanya ketika salah seorang ikhwan dari Purwokerto ke Edi Beji ziarah ke makamnya Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi, dia berkenan, beliau guru Syekh Ahmad Khatib berkenan datang berdialog dengan Edi Beji ini. Salah satu yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah berbahagialah kalian semua menjadi murid Aba Awas. Bahagia kalian semua menjadi murid Aba Awas. Aba Awas adalah orang yang sangat sayang, guru yang sangat sayang kepada muridnya. Ya. Cuman Syekh Ahmad Khatib mengingatkan, cuman awas jeleknya kalian, kata Syekh Ahmad Khatib, jangan ngaku-ngaku itu prestasimu. Jangan ngaku-ngaku itu punyamu. Semuanya adalah guru. Kalau kamu udah bisa zikir 1.000, 2.000, bahkan zikir 10.000 sekalipun, jangan diaku itu prestasimu. Itu semua karena guru, suara guru, zikirnya guru. Jangan diaku. Ya, jangan diaku. Semua punya guru yang kita bisa. Kita ini sekali lagi hanya dipinjam mulutnya saja. Ikhwan biasa, zikir, dipinjam mulutnya. Wakil talkin, nalkin, dipinjam mulutnya. Ya. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Guru kita berkenan meminjam mulut kita yang banyak salahnya ini. Meminjam mulut kita yang banyak dosanya ini. Dipakai, dipinjam oleh guru kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wallahu alam, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.